Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Ari di channel Android Edukasi. Salam Android Edukasi. Oke, baik, buat teman-teman yang sedang menonton video ini, jangan lupa di subscribe channelnya, kemudian lonceng yang sebelah kanan diklik untuk dapat notifikasi terbaru ketika channel Android Edukasi mengupload video terbaru. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja, tips kita kali ini adalah bagaimana cara kita menampilkan kreator studio YouTube di handphone gitu ya, di handphone kita ya. YouTubers pemula yang punya keterbatasan, apakah itu tidak punya komputer atau laptop gitu, teman-teman bisa memanfaatkan handphonenya untuk masuk ke kreator studio gitu. Hanya walaupun ini tetap terbatas, tetapi paling tidak ini bisa membantu gitu, membantu teman-teman untuk mengecek atau mengetahui video-video teman-teman yang di YouTube itu apakah kena konten hak cipta atau tidak dan lain-lain gitu ya. Langkah pertama adalah teman-teman masuk ke Google, menulis atau klik misalnya begini, https gitu ya, titik 2 https titik 2 slash atau garis miring 2, kemudian ketik studio.youtube.com. Nah, seperti ini .com gitu ya. https titik 2 slash atau garis miring 2 studio.youtube.com gitu. Teman-teman search, cari gitu, maka nanti akan muncul halaman yang akan muncul halaman utama seperti ini, dashboard YouTube gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah masuk ke Google dan teman-teman sudah login ke Google dengan menggunakan akun YouTube yang sama, akun Gmail yang sama, maka kita akan otomatis dibuat ke dalam tampilan ini. Kalau teman-teman masuk ke sana gitu ya, ke link yang tadi, silahkan teman-teman di horizontal saja seperti ini. Nah, ini adalah channel saya teman-teman, channel Android Edukasi. Saya masuk ke kreator studio YouTube. Ini versi handphone teman-teman ya, versi handphone. Nah, tampilan dashboardnya seperti ini atau halaman utamanya seperti ini di kreator studio itu. Nah, teman-teman kalau sudah mau masuk ke tampilan ini gitu ya, silahkan teman-teman masuk ke sini, ke pengelolaan video di sini. Nah, gitu ya, ke pengelolaan video itu. Maka kita akan masuk ke dalam video-video kita. Teman-teman bisa melihat ini channel Android Edukasi dan video-videonya seperti ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sudah dimonetisasi channelnya, maka ada icon dolar di sini berwarna hijau. Teman-teman bisa melihat gitu ya, ada icon dolar berwarna hijau. Nah, kalau ada hak cipta, di sini ada icon C atau copyright gitu ya. Di sini ada icon di sini. Kalau video teman-teman mengandung hak cipta, dan silakan teman-teman lihat di sana apakah ada video teman-teman yang terkena hak cipta di sana gitu ya. Kalau teman-teman masih bingung gitu ya. Nah, untuk melihat apakah teman-teman sudah terdaftar di monetisasi atau belum gitu ya, teman-teman bisa masuk ke channel itu di sini channel. Nah, ada batasan teguran hak cipta teman-teman, jadi pelanggaran channel di sini gitu ya. Jadi batasannya ada 3, ada teguran hak cipta 1, 2, 3 kali untuk hak cipta, dan pedoman komunitas juga 3 kali gitu ya. Jadi ada batasannya di sini. Nah, di sini teman-teman lihat apakah sudah bisa diaktifkan atau belum. Nah, misalnya di sini mengupload diaktifkan, otomatis diaktifkan kalau untuk channel baru gitu ya. Kemudian monetisasinya itu tergantung dari jumlah jam tayang dan subscriber yang seperti dibilang 4000 jam itu gitu ya. Di sini di monetisasi ini. Kemudian live streamingnya teman-teman bisa aktifkan, sematkan live-nya juga ada. Kemudian pada intinya di sini di bagian ini teman-teman lihat mana yang sudah bisa diaktifkan atau tidak gitu di sini, atau belum gitu ya. Teman-teman bisa melihat di sini. Nah, seperti ini super sticker
super stiker ini sudah ada menunya di sini, tetapi kita tidak bisa menggunakannya karena memang di negara kita, di Indonesia itu belum ada, belum bisa gitu ya. Jadi fitur ini belum bisa digunakan di negara Anda gitu, bahasanya di sini gitu ya. Ada beberapa misalnya langganan channel juga tidak bisa kita pakai di Indonesia, jadi hanya untuk negara-negara tertentu, serta super chat juga tidak bisa kita pakai di Indonesia gitu. Nah, oke. Setelah sampai sana, di sini ada menu analitik juga teman-teman. Di sini bisa melihat ada menu analitik juga. Nah, ini teman-teman sengaja saya buat tidak membuat screen recorder karena biar lebih jelas ke teman-teman saya menyampaikannya gitu ya, bahwa tampilannya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya saya screen recorder kan tidak begitu jelas gitu. Nah, oke, selanjutnya di sini ada komunitas. Komunitas itu menunya adalah tentang pertanyaan, kemudian nah di sini ada 3 kemungkinan spam gitu. Kemungkinan spam itu pertanyaan yang mengandung kata-kata kunci sepertinya minta di subscribe gitu ya, ngirim link videonya. Nah, itu akan masuk ke pertanyaan spam di sini, kemungkinan spam komentarnya itu gitu ya. Nah, di sini ada komentar yang menunggu peninjauan. Jadi saya sendiri meninjau terlebih dahulu komentar-komentar mana yang pantas dan layak untuk saya publikasikan gitu. Jadi tidak semua yang teman-teman baca di sana itu saya langsung publikasikan. Jadi saya pilih gitu, saya pilih mana yang pantas untuk dipublikasikan dan mana yang tidak. Di sini kita menentukannya gitu. Nah, kemudian ini ya adalah komentar yang dipublikasikan dan banyak sekali pertanyaan yang belum saya jawab. Teman-teman yang sudah berlangganan channel ini cukup lama pasti tahu bahwa saya selalu menyediakan waktu untuk memberikan jawaban atas semua komentar yang teman-teman tulis gitu di channel saya gitu. Nah, seperti ini contohnya gitu ya. Contohnya seperti ini. Dimanapun saya di tempat apapun saya, kalau misalnya saya berkesempatan untuk menjawab komentar teman-teman, saya selalu membuka ini di handphone gitu ya. Jadi kalau teman-teman pun bisa melakukan hal yang sama gitu. Kalaupun teman-teman di jalan atau misalnya lagi di mobil atau lagi di kendaraan, asal jangan sambil nyetir gitu, teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang ada di komentar YouTube dengan memanfaatkan handphone teman-teman, tidak perlu membuka komputer atau laptop gitu. Saya selalu menjawabnya seperti ini. Jadi tinggal saya cari, saya publikasikan komentar yang pantas, kemudian saya jawab semua pertanyaannya. Kalau tidak sempat saya jawab di waktu itu, saya abaikan, kemudian saya jawab di waktu lain gitu ya, di waktu yang lain gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti itu gitu. Makanya kalau teman-teman tahu dengan channel Android Edukasi, hampir semua komentar yang ada di channel Android Edukasi, baik itu pertanyaan ataupun apa, pasti saya jawab di situ gitu. Karena saya menggunakan ini gitu, menggunakan cara ini. Nah, setelah itu, kalau teman-teman sudah masuk di pengelolaan video sudah, kemudian komunitasnya sudah, channelnya juga sudah, di sini juga ada channel analitik di sini. Analitik gitu. Nah, di analitik teman-teman akan mengetahui analisa handphone teman-teman gitu, analisa video teman-teman gitu ya. Di sini sudah disuruh menggunakan analitik versi baru gitu ya. Saya belum memperbaruinya, jadi saya tidak bisa melihat kalau untuk versi Android. Kalau untuk versi yang di komputer ya pasti saya selalu buka gitu di komputer. Tetapi untuk analitik saya tidak begitu merasa karena buat saya untuk melihat analitik di YouTube harus menggunakan komputer, itu lebih bagus gitu, itu lebih detail, lebih jelas gitu. Nah, oke, setelah itu kalau teman-teman ingin mengedit videonya menggunakan handphone ini, teman-teman kembali masuk ke pengelolaan video, lalu cari video yang akan diedit oleh teman-teman. Misalnya ini, di sini ada menu edit, di sini pilih gitu ya. Kalau kita perbesar misalnya ini, nah ini video yang terakhir saya upload, ini dia game paling cocok sambil nunggu buka puasa gitu kan. Nah, di sini ada puluhan menu edit, silahkan teman-teman edit gitu. Mau dipotong, mau diperbesar, atau mau diperkecil, atau sudutnya mau diubah, teman-teman bisa edit di sini gitu, hanya dengan menggunakan smartphone teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya ada yang tidak pas misalnya gitu, thumbnailnya apakah itu
playlistnya ataukah publik atau tidak publiknya gitu ya, teman-teman bisa mengeditnya di situ gitu. Nah, ini di bagian ini ada icon dolar berwarna hijau, itu adalah tandanya bahwa memang video ini sudah dimonetisasi gitu. Artinya dolarnya sudah aktif, iklan akan muncul gitu ya. Kemudian ada berapa kali ditonton di sini, ada berapa komentar, ada berapa orang yang like atau yang dislike gitu di sini gitu ya. Nah, di semua video itu ada, di semua video ada. Kalau teman-teman ingin tahu, kalau untuk yang sudah dimonetisasi gitu ya, kalau teman-teman ingin tahu mana yang paling banyak ditonton atau tidak, ini teman-teman di sini cari di sini, klik di sini, lalu pilih paling banyak ditonton gitu. Nah, di sini akan muncul video yang paling banyak ditonton di sana gitu. Kalau teman-teman, ini tampilan desktop teman-teman. Jadi Android, kita membuka Creator Studio YouTube gitu ya, Creator Studio YouTube yang versi desktopnya gitu. Artinya bisa lebih mempermudah kita gitu, bahwa ini seolah-olah kita membuka Creator Studio itu di desktop gitu, walaupun sebenarnya kita membuka di Android gitu. Nah, ini ada beberapa video yang icon dolarnya kuning gitu. Icon dolarnya kuning itu berarti ada keterbatasan iklan, jadi tidak semua iklan masuk ke situ gitu, dan ada beberapa iklan yang memang tidak pantas untuk diiklankan di situ, yang alhasil dolarnya berwarna kuning gitu. Dolar berwarna kuning ini bukan berarti tidak menghasilkan uang, tetapi untuk menghasilkan uang di dolar yang berwarna kuning ini hanya untuk pelanggan-pelanggan premium, YouTube Premium gitu ya. YouTube Premium itu bisa menghasilkan uang dari sini gitu, dari YouTube Premium untuk icon dolar yang berwarna kuning itu gitu. Nah, oke, itu saja dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula yang ingin tahu lebih detail, lebih jauh tentang cara setting video YouTube-nya gitu ya, biar videonya bisa lebih bagus, lebih bermanfaat, lebih mudah ditemukan orang gitu. Nah, untuk sementara itu dulu videonya. Kalau teman-teman suka dengan videonya, silahkan di share, di like. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di subscribe channelnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.